Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius KD 3.2, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Peta konsep. Sistem koordinat kartesius terbagi dua, kedudukan titik, kedudukan garis. Kedudukan titik ada sumbu X, sumbu Y, titik asal 0,0, titik tertentu A, B. Kedudukan garis ada garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Selanjutnya, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan kedudukan suatu titik pada bidang datar. Koordinat kartesius menggunakan dua garis yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Kedua sumbu tersebut berpotongan di titik 0, yaitu titik pusat koordinat. Kedudukan semua titik pada bidang koordinat kartesius dituliskan sebagai pasangan bilangan X, Y. Perhatikan bidang koordinat kartesius di samping. Ini disebut dengan sumbu X horizontal, ini sumbu Y vertikal. Ini titik O, titik pusat koordinat. Selanjutnya, kedudukan titik A, B, C, dan D pada bidang koordinat kartesius. Titik A, B, C, dan D. Kedudukan. Cara 1, berjarak 5 satuan di kanan sumbu Y, berjarak 1 satuan di atas sumbu X. Dari titik O ke kanan 5 satuan dan ke atas 1 satuan. Nah, ini adalah cara untuk menentukan kedudukannya pada bidang koordinat kartesius. Lanjut, keterangannya koordinat titik A 5,1, titik B negatif 3,4, titik C negatif 6,2, titik D 7, negatif 4. Bilangan 5 ini A 5,1, berarti bilangan 5 itu koordinat X atau absis, dan 1 disebut koordinat sumbu Y atau ordinat. Berarti yang berada di sumbu X, koordinat yang berada di sumbu X disebut absis. Koordinat yang berada di sumbu Y berarti disebut ordinat. Untuk penulisannya terlebih dahulu dituliskan yang berada pada sumbu X, baru diikuti oleh yang berada pada sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Koordinat X positif dan koordinat Y positif, berarti itu berada pada kuadran 1. Sedangkan koordinat X negatif dan koordinat Y positif berada pada kuadran 2. Jika koordinat X negatif dan koordinat Y juga negatif, itu berada pada kuadran ketiga. Jika koordinat X positif dan koordinat Y negatif, berarti berada pada kuadran keempat. Pada gambar slide sebelumnya, titik A di kuadran 1, titik B di kuadran 2, sedangkan titik C di kuadran 3 dan titik D di kuadran 4. Ini dia. Ini kuadran 1. Kuadran 1 berarti X positif dan Y positif. Ini sama-sama positif. Kuadran 2 X negatif, Y positif. Kuadran 3 X negatif dan Y juga negatif. Ini 3. Ini kuadran 4 ya. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif.
Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan tadi ada kedudukan garis itu ada tegak lurus, sejajar, dan berpotongan. Kedudukan garis G, ini G, terus H, ini H, terus garis K, ini garis K, garis L, ini garis L pada bidang kartesius. G sejajar dengan sumbu Y. Mana dia G? Ini G. G ini dia sejajar dengan sumbu Y. Berada di kanan sumbu Y dan berjarak 1, 2, 3, 4 satuan dari sumbu Y. Melalui titik negatif 4, -4, 4, -3, 4, -3, 4, -1. Ini titik yang dilaluinya. Selanjutnya garis H. Garis H ini adalah garis H. Garis H ini dia sejajar dengan sumbu X. Nih, sejajar. Berada di bawah sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Ini tegak lurus, dia tegak lurus dengan sumbu Y. Melalui titik negatif 6. Nih, negatif 6, negatif 2, negatif 5, negatif 2, negatif 4, negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 1, negatif 1. Selanjutnya garis K. Garis K ini memotong, dia dipotong, memotong sumbu Y dan sumbu X pada titik 0,0. Di sini dia dipotong. Melalui titik negatif 6, negatif 6, positif 6. Negatif 6, positif 6. Sini dia. Terus negatif 4, negatif 2. Terus negatif 4, negatif 2, negatif 2, negatif 2, 0, negatif 2, 4, negatif 2. Selanjutnya ada garis K. Garis L memotong sumbu Y. Nih, mana dia garis L? Ini garis L. Ini adalah garis L. Dia memotong sumbu Y di titik 0,2 dan sumbu X di titik 0,3. Nih, dia memotong di 0,2 dan 0, negatif 3. Nih. Melalui titik negatif 9, negatif 4, negatif 6, negatif 2, negatif 3,0, 0,2 dan 3,4. Latihan. Perhatikan gambar berikut. Tentukan garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu Y. Yang kedua, tentukan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Yang ketiga, tentukan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Silakan dikerjakan di buku latihan. Selamat mengerjakan. Terima kasih.